Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah bangsal puluhan pintu di Loajanan, Ilir, Samarinda terbakar. Seorang bapak di Berau tega menghabisi anak kandungnya sendiri. Seni Dayak Kenyah Lepok di Kabupaten Berau digelar dalam acara musyawarah besar. Fokus Group Discussion atau FGD ini digelar MPR RI dengan menghadirkan pemuda Balikpapan. Fokus pembahasannya yakni tentang pembangunan dan masa depan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyatakan, pembangunan IKN membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun. Hal itu diketahuinya berdasarkan keterangan Presiden saat bertemu beberapa waktu lalu. Agar pembangunan ini bisa berjalan berkesinambungan, maka MPR akan terus mengawal, termasuk menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat. Peranan yang terdiferensiasi. Terakhir dengan Presiden di Istana Negara, Presiden mengatakan bahwa pembangunan ini memerlukan waktu, tidak boleh terburu-buru dan secepat itu. Beliau mengakui masih memerlukan 10-15 tahun ke depan. Ya bukan berarti bahwa kita harus stop, bukan berarti bahwa ini kan pekerjaan yang memerlukan waktu. Nah, kami akan memberikan dukungan terus agar ini jalan dan nanti kita mencari modus untuk kerjasama dengan pemerintah Kaltim untuk melihat pembangunan ini. Tapi tidak stop. Saya coba ketika itu menerapkan. Sementara para pemuda menilai pemindahan ibu kota negara akan memberi dampak positif dan negatif. Mereka berharap pemindahan dampak yang lebih banyak didapat warga adalah dampak positif agar ekonomi penduduk lokal dan nasional bisa meningkat. Ketua DPR, Ketua MPR. Pulau aktif saya. Sebagai pemuda tentu yang kami inginkan bagaimana IKN itu bisa berdampak positif, berdampak baik kepada seluruh masyarakat. Sebagai pemuda kan kita khususnya mahasiswa sebagai tombak aspirasi dari masyarakat gitu. Jadi jangan sampai kemudian apalagi orang daerah malah merasakan kerugian saja gitu, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Kaltim yang dijadikan sebagai salah satu tempat dibangunnya IKN, sebagai satu tempat dibangunnya IKN itu mau tidak mau ada sedikit sedikit kerugian yang didapatkan, tapi dengan kerugian itu apakah bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, yang lebih banyak gitu. Karena peranan dari Puas mendapatkan masukan dari MPR. Para pemuda juga berharap agar selalu dilibatkan dalam diskusi-diskusi terkait ibu kota negara. Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan informasi lengkap tentang situasi dan kondisi ibu kota negara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Baik disampaikan sebenarnya hanya untuk memang butuh effort yang sangat besar ya. Diskusi pedoman kesehatan Rabu siang digelar di Balikpapan. Pokok bahasannya yakni norma standar prosedur ketentuan atau NPSK kesehatan yang nantinya akan diterapkan di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Meski sudah dibahas meluas, namun pedoman sistem kesehatan di IKN ini masih dalam bentuk rancangan atau draft. Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suito menyatakan sosialisasi sangat dibutuhkan sebelum ditetapkan menjadi aturan yang baku. yang
yang dirancang sekarang ini sudah kita coba untuk. Pada hari ini kami melakukan public hearing untuk mendapatkan masukan atau menyempurnakan draft sistem kesehatan di IKN. Nah, sistem kesehatan di IKN itu yang pertama untuk kesehatan masyarakat, kita akan menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat, ya. Bahkan semakin naik kesehatannya, derajat kesehatannya. Oleh karena itu upaya preventif dan promotif nanti akan kita kuatkan di wilayah otorita IKN nanti, di wilayah IKN. Juga dari teknologi yang nantinya ini akan menunjukkan dari keluaran-keluaran dari. Petugas kesehatan menilai aturan tentang layanan kesehatan di IKN ini sangat menarik. Mereka berharap aturan tersebut tidak menghapus fasilitas berobat gratis bagi warga meski fasilitasnya ditingkatkan. Dan pemanfaatannya nantinya akan nanti bisa terselenggaranya sistem informasi yang aman, Beberapa saya pikir yang perlu diperhatikan, misalnya yang pertama mungkin terkait dengan harapan masyarakat tetap ada berlanjutan atau sustainable terkait dengan program pengobatan gratis. Yang kedua mungkin terkait dengan mekanisme peralihan sumber daya kesehatan yang ada di puskesmas saat ini, termasuk kita ingat bahwa ada puskesmas pembantu. Nah, ini seperti apa posisinya nanti. Dan yang ketiga, hal yang lain adalah terkait dengan masalah peningkatan fasilitas yang ada. Mengingat kita sadari bersama fasilitas yang ada ini kan kalau mengusung konsep smart city dan green city kayaknya masih jauh ya. Misalnya tadi telemedicine tadi ya, untuk screening. Pedoman kesehatan di wilayah IKN ini sangat diperlukan karena penduduk yang bermukim di wilayah IKN diharapkan selalu dalam kondisi prima dan sehat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jadi salah satu poin yang paling penting untuk sekarang ini yang paling penting. Kantor baru milik Palang Merah Indonesia cabang Samarinda ini beralamat di Jalan Awe Syahrani, folder Air Hitam. Kantor tersebut dilengkapi sejumlah peralatan canggih. Dari kantor ini, PMI sudah bisa melakukan uji pemeriksaan dan pengolahan darah. Bahkan dari peralatan tersebut, PMI sudah bisa melakukan 4 parameter pengujian, yakni HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sipilis. Fasilitas. Ya. Ada di sini, ada di PMI Gedung Lama ada, itu kegiatan untuk donor darah, kemudian cocok sarasi pasien sama donor, nanti ada di sana penyerahan produknya. Oke. Dengan pasien. Kalau di sini untuk uji pemeriksaannya aja. Uji pemeriksaan Pak. Sama pengolahan darah. Oke. Untuk mesin-mesin ini seperti apa produksinya nanti Pak? Ini untuk pemeriksaan uji saring penyakitnya. Jadi darah setelah diambil dari donornya kan diantar ke sini sampel-sampelnya untuk pemeriksaan penyakit 4 parameter. Jadi satu untuk pemeriksaan HIV, hepatitis B, hepatitis C sama sipilis. Ya, itu loh. Wali Kota Andi Harun menyebut kebutuhan darah di Samarinda itu mencapai 17.000 kantung. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah penduduk. Untuk memenuhinya, maka kegiatan donor harus ditingkatkan. Sesuai dengan kebutuhan kita berdasarkan jumlah penduduk itu kan 2%. Nah, kita itu di Samarinda harusnya selalu ada stok kurang lebih 17.000 kantong darah. PR kita adalah memaksimalkan sosialisasi kegiatan donor darah di Samarinda sampai pada level masyarakat.
Berbagai peralatan yang dimiliki saat ini tujuannya untuk mempercepat penyaluran darah kepada pasien. Namun begitu, PMI membutuhkan sokongan darah dari donatur. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kami mohonkan kepada nama-nama amai-amai. Irama musik angklung khas Kaltim ini berlangsung dalam acara musyawarah besar dan pagelaran seni etnik Dayak Kenyah Lepok di Kabupaten Berau. Acara yang berlangsung di Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah itu dihadiri utusan dari berbagai daerah, termasuk dari Kalimantan Utara dan utusan negara tetangga Malaysia. Panitia menyebut musyawarah etnik Dayak Kenyah Lepok ini berbeda dari lainnya karena disertai berbagai kegiatan mulai dari pentas seni, olahraga, dan beberapa kegiatan pokok lainnya. Kegiatan kami di MUBES ini pada hari ini yaitu yang pertama-tama peresmian balai adat, terus yang kedua pembukaan MUBES Penak Tawai Lepok Jalan, dan disambung dengan olahraga yaitu volleyball putra putri dengan sepak bola, dan nanti malam ada ibadah KKR di gereja. Oke, berarti ini tim Kaltara yang hadir ini, Bu ya? Kaltara, Kaltim, bahkan ada yang dari luar dari Malaysia hadir juga. Bupati Sri Juniarsih menilai MUBES tahun ini lebih meriah dibanding tahun lalu. Ia juga bangga melihat kemegahan rumah adat yang dibangun dari gotong royong. Ia pun berjanji akan memberi perhatian serius untuk kegiatan budaya di daerah ini termasuk daerah lainnya. Acara yang luar biasa dibandingkan setahun yang lalu karena rumah balai adat yang terbangun atas dasar atas kerjasama yang baik antara seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh terbangun dengan megah dan luar biasanya ini. Ini merupakan sebuah kontribusi dan kerjasama yang sangat luar biasa dan juga dihadiri oleh tamu-tamu dari Kaltim dan Kaltara, dan tamu-tamu sangat berkesan dengan acara ini. Mudah-mudahan untuk tahun depan akan terselenggara lagi acara yang lebih meriah di Kampung Tepian Buah. MUBES etnik Dayak Kenyah Lepok yang berlangsung sepekan ini dilengkapi dengan pameran hasil kerajinan penduduk setempat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.